Argentina boleh percaya diri bisa melewati fase grup Piala Dunia 2026 dengan mulus. Bagaimana tidak, di grup J, mereka hanya bertemu Austria, Aljazair, dan tim debutan Yordania. Di atas kertas, timnas Argentina menjadi unggulan untuk finish di puncak klasemen. Namun perebutan posisi kedua diperkirakan berlangsung ketat. Karena Austria dan Aljazair sama-sama memiliki kualitas untuk lolos langsung ke fase gugur. Argentina datang ke Amerika Utara sebagai salah satu favorit juara. Setelah menjuarai Piala Dunia 2022 dan Copa America 2024, Albiceleste mempertahankan fondasi skuad yang kuat di bawah Lionel Scaloni. Sementara itu, Austria menunjukkan perkembangan signifikan bersama Ralf Rangnick. Mereka jadi salah satu tim paling menarik di Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, Aljazair berusaha menegaskan status sebagai kekuatan utama Afrika. Adapun Yordania datang dengan modal kepercayaan diri tinggi. Negara tersebut mencatat sejarah lolos ke putaran final Piala Dunia U20 kali pertama. Dengan format Piala Dunia yang memungkinkan sejumlah tim peringkat ketiga lolos ke fase gugur, setiap poin akan sangat berharga. Karena itu, grup J berpotensi menghadirkan persaingan sengit hingga matchday terakhir. Berikut profil dan prediksi tim yang akan lolos ke fase berikutnya dilansir dari berbagai sumber. Era Lionel Messi memang sudah hampir berlalu. Namun, Argentina tetap menjadi salah satu tim paling komplit di dunia. Lionel Scaloni berhasil membangun tim yang tidak lagi bergantung pada satu pemain. Meski banyak pemain inti sudah memasuki usia matang, Argentina masih menjadi salah satu tim paling stabil di dunia. Kombinasi pengalaman dan generasi membuat mereka tetap kompetitif. Messi memang masih menjadi ikon utama tim, namun Argentina kini tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada sang kapten. Kehadiran Lautaro Martinez dan Julian Alvarez memberi ancaman besar di lini depan, sementara lini tengah mereka menjadi salah satu yang terbaik di turnamen. Albiceleste kini bermain mengandalkan keseimbangan antara kualitas individu dan kerja kolektif. Secara taktik, Argentina biasanya bermain dengan formasi 4-3-3 atau 4-4-2 fleksibel. Mereka mampu mendominasi penguasaan bola ketika menghadapi lawan yang lebih lemah, tetapi juga sangat nyaman bermain lebih reaktif saat melawan tim besar. Salah satu kekuatan utama Albiceleste adalah kemampuan mengontrol tempo pertandingan melalui lini tengah yang berisi pemain-pemain teknis dan cerdas secara taktik. Selain itu, Argentina memiliki variasi serangan yang sulit ditebak. Mereka bisa membangun serangan secara sabar melalui kombinasi umpan pendek, tetapi juga sangat efektif dalam transisi cepat. Stabilitas pertahanan yang dibangun sejak Piala Dunia 2022 tetap menjadi salah satu faktor yang membuat Argentina sangat sulit dikalahkan. Argentina juga memiliki ambisi besar untuk mencatat sejarah sebagai tim pertama sejak Brasil pada 1962 yang mampu mempertahankan gelar juara dunia secara beruntun. Austria mungkin bukan nama pertama yang muncul ketika membahas kandidat juara dunia, tetapi mereka berkembang pesat sejak ditangani Ralf Rangnick. Di bawah arahan Ralf Rangnick, Austria berkembang menjadi tim yang dikenal dengan pressing agresif, intensitas tinggi, dan kemampuan transisi cepat. Austria memiliki kombinasi ideal antara pemain berpengalaman dan talenta muda. David Alaba tetap menjadi pemimpin tim, sementara Marcel Sabitzer dan Konrad Laimer menjadi motor permainan di lini tengah. Di lini depan, Marco Arnautovic masih menjadi sosok penting berkat pengalaman dan ketajamannya. Selain itu, Austria membawa sejumlah pemain muda menjanjikan seperti Paul Warner dan Carney Chukwuemeka yang diharapkan mampu memberi dimensi baru bagi permainan tim. Pelatih asal Jerman tersebut berhasil membangun identitas permainan yang jelas dan membuat Austria menjadi salah satu tim paling agresif di Eropa. Ciri khas utama Austria adalah pressing tinggi dan permainan vertikal. Saat kehilangan bola, para pemain langsung melakukan tekanan intens untuk merebut kembali penguasaan. Filosofi tersebut merupakan salah satu ciri khas Rangnick yang sebelumnya sukses diterapkan di berbagai klub Eropa. Ketika menyerang, Austria tidak terlalu mengutamakan penguasaan bola berlebihan. Mereka lebih fokus memindahkan bola ke area berbahaya secepat mungkin. Pendekatan ini membuat Austria sering menciptakan banyak peluang, terutama ketika menghadapi lawan yang kesulitan keluar dari tekanan.
Jika konsisten, mereka bisa menjadi pendamping Argentina lolos ke fase gugur sebagai runner-up. Kembalinya Aljazair ke putaran final tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka datang dengan generasi yang memadukan pemain berpengalaman dan talenta baru yang berkembang di berbagai liga Eropa. Nama-nama seperti Riyad Mahrez, Houssem Aouar, Amin Gouiri, Mohamed Amoura, hingga Ryan Ait-Nouri menjadi fondasi kekuatan tim. Pelatih Vladimir Petkovic berhasil membawa stabilitas setelah mengambil alih tim pada 2024. Mantan pelatih Swiss tersebut mencoba membangun keseimbangan antara kualitas individu dan organisasi permainan yang disiplin. Inilah penantang utama Austria berebut tiket lolos langsung. Aljazair tetaplah salah satu tim paling berbahaya dari Afrika. Banyak pemain inti mereka berkarir di liga-liga top Eropa sehingga kualitas individu skuad cukup merata di berbagai posisi. Secara taktik, Aljazair cenderung bermain fleksibel. Mereka mampu menguasai bola ketika menghadapi lawan setara. Karakter teknis khas Afrika Utara dipadukan dengan disiplin taktik yang diperoleh para pemain dari pengalaman bermain di Eropa. Kekuatan terbesar Aljazair terletak pada sektor sayap dan transisi menyerang. Mereka memiliki sejumlah pemain cepat yang mampu mengubah situasi bertahan menjadi serangan dalam hitungan detik. Selain itu, pengalaman tampil dalam berbagai turnamen internasional membuat Aljazair tidak mudah gugup ketika menghadapi lawan yang lebih diunggulkan. Yordania jelas underdog di grup J. Tapi mereka datang dengan modal kepercayaan diri tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sepak bola Yordania menunjukkan tren positif. Buktinya, Moussa Al-Ta'amari DKK lolos ke Piala Dunia. Secara taktik, Yordania dikenal sebagai tim yang disiplin dan terorganisir. Mereka biasanya bermain dengan blok pertahanan yang cukup rapat, kemudian mengandalkan serangan balik cepat ketika mendapatkan ruang. Tim asuhan Jamal Selami datang tanpa beban besar. Berbeda dengan tiga rival lainnya yang memiliki pengalaman panjang di Piala Dunia, Yordania bisa bermain lebih lepas dan mencoba menciptakan kejutan. Moussa Al-Ta'amari menjadi pemain yang paling diandalkan. Penyerang yang berkarir di Eropa tersebut memiliki kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu yang mampu merepotkan pertahanan lawan. Selain itu, kembalinya Kapten Ehsan Haddad setelah pulih dari cedera memberi tambahan pengalaman penting di lini belakang. Meski menjadi tim dengan peringkat FIFA terendah di grup ini, Yordania telah membuktikan bahwa mereka mampu menembus batas yang selama ini dianggap mustahil. Status debutan justru dapat menjadi keuntungan karena lawan-lawan mereka belum banyak memiliki referensi menghadapi gaya bermain Al-Nassama. Argentina tetap menjadi favorit kuat untuk memuncaki grup. Kedalaman skuad, pengalaman juara dunia, serta kematangan taktik membuat Albiceleste berada satu level di atas tiga pesaing lainnya. Di bawah Argentina, persaingan diperkirakan berlangsung ketat antara Austria dan Aljazair. Austria sedikit lebih diunggulkan berkat kestabilan permainan dan perkembangan pesat di bawah Ralf Rangnick. Sementara itu, Aljazair memiliki kualitas yang cukup untuk merebut posisi kedua apabila mampu tampil konsisten. Yordania diperkirakan akan kesulitan menghadapi kualitas lawan yang lebih tinggi. Tetapi bukan tidak mungkin mereka mencuri 1 poin.